warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau baik semuanya ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk semangat agar belajar hari ini dapat semangat. Baiklah, sudah tahu semuanya kan bagaimana tepuk semangat? Beriringan dengan Ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Baiklah, tadi sudah tepuk semangat, berarti hari ini belajarnya semangat ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu? Hari ini kita akan mempelajari tentang dongeng. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu dongeng? Tidak ada. Di sini Ibu akan menjelaskan ya. Di sini sudah Ibu tuliskan. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan, dan dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Jadi di sini dongeng adalah suatu sastra lama di mana di dalam dongeng itu bercerita tentang suatu kejadian yang belum tentu terjadi atau khayalan dari orang-orang. Nah, biasanya dongeng ini secara turun-temurun diturunkan oleh nenek moyang atau nenek buyut dari kita semuanya. Baiklah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dari dongeng. Selanjutnya yaitu ada jenis dongeng. Jenis dongeng sendiri itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada mite, yang kedua ada legenda, yang ketiga ada fabel, yang keempat ada hikayat, yang kelima ada parabel, dan yang keenam ada dongeng orang pendir. Nah, yang pertama yaitu tentang mite. Mite sendiri adalah cerita dongeng yang bercerita tentang kehidupan makhluk halus, setan, jin, atau dewa-dewi. Nah, contoh dari mite itu sendiri yaitu dongeng Dewi Sri. Yang kedua yaitu legenda. Legenda di sini yaitu cerita dongeng di mana ceritanya lahir di tengah-tengah masyarakat yang terjadi pada saat itu dan melahirkan suatu asal-usul, suatu nama daerah atau keadaan alam. Legenda yang contoh dari legenda itu sendiri adalah legenda Malin Kundang, Danau Toba, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah fabel. Fabel di sini adalah cerita dongeng yang bercerita tentang hewan sebagai tokoh dan menceritakan kehidupan mereka. Nah, fabel di sini contohnya adalah cerita dongeng Si Kancil. Pasti kalian sudah tahu contoh-contoh cerita selain dari Si Kancil. Ada Semut dan Belalang, ada Si Kancil yang cerdik, Si Kancil dan Buaya, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hikayat. Hikayat adalah sebuah dongeng di mana jenis dongeng yang berkisah tentang suatu kehebatan maupun kepahlawanan seorang lengkap dengan kesaktian, keanehan, serta mukjizat tokoh itu sendiri. Contoh dari hikayat ini yaitu cerita Sri Rama. Yang kelima adalah parabel. Parabel di sini adalah jenis dongeng yang dimana ceritanya perumpamaan berupa kiasan-kiasan yang bertujuan untuk mendidik si pembaca itu sendiri. Contoh dari parabel yaitu sepasang selot kulit. Yang selanjutnya adalah dongeng orang pendir. Ada yang tahu apa itu dongeng orang pendir? Dongeng orang pendir adalah dongeng di mana ceritanya itu biasanya dongeng ini bersifat jenaka, bercerita tentang suatu pengalaman konyol ataupun tingkah laku sang tokoh yang cerdik dan jenaka. Dongeng orang pendir yang terkenal itu biasanya cerita Abu Nawas. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang jenis-jenis dongeng, di mana jenis dongeng ini sendiri terbagi menjadi 6. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang ciri-ciri dongeng itu sendiri. Di sini sudah Ibu tuliskan ada ciri-ciri dongeng ada 9. Yang pertama yaitu alur sederhana.
Yang kedua, singkat dan bergerak cepat. Yang ketiga, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Yang keempat, gaya pencitraan secara lisan. Yang kelima, terkadang pesan atau tema ditulis dalam cerita. Yang keenam, pendahuluannya singkat dan cepat. Yang ketujuh, tokoh tidak diceritakan secara detail. Yang kedelapan, peristiwa cerita kebanyakan fiktif atau khayalan. Sebagaimana sudah Ibu jelaskan tadi, dongeng itu peristiwa cerita kebanyakan fiktif atau khayalan pada pengertian dari dongeng itu sendiri. Dan yang terakhir, ciri-ciri dongeng adalah lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang jenis dongeng dan ciri-ciri dongeng. Selanjutnya, hal yang berkaitan dengan dongeng mengenai struktur dongeng itu sendiri. Struktur dongeng, sebagaimana kita ketahui, memiliki 3 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Di pendahuluan ini sendiri, pendahuluan ini menjelaskan secara singkat isi cerita dongeng. Biasanya letak dari pendahuluan itu berada di awal cerita. Yang kedua adalah isi. Isi di sini yaitu peristiwa atau isinya menceritakan tentang setiap kejadian-kejadian yang ada di cerita dongeng itu sendiri. Biasanya isi ini berada di tengah bagian dongeng. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup adalah bagian akhir, biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Nah, penutup ini biasanya terletak di akhir cerita dongeng itu sendiri. Nah, pada bagian-bagian dongeng yang terakhir ada unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik dongeng ada yang tahu apa itu? Intrinsik adalah di dalam atau inti. Jadi unsur intrinsik dongeng adalah unsur-unsur inti atau pokok yang harus dimiliki oleh sebuah cerita dongeng. Nah, unsur intrinsik dongeng ini sendiri terbagi menjadi 8. Yang pertama ada tema, yang kedua ada latar, yang ketiga ada alur, yang keempat ada tokoh, yang kelima ada penokohan, yang keenam ada sudut pandang, yang ketujuh ada majas, dan yang kedelapan ada amanat. Nah, untuk tema ini sendiri, ada yang tahu apa itu tema? Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Itu tema. Sedangkan untuk yang kedua, latar. Ada yang tahu latar itu apa? Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana yang terdapat di dalam cerita dongeng itu sendiri. Yang ketiga ada alur. Alur adalah urutan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita dongeng. Yang keempat ada tokoh. Tokoh sendiri adalah pelaku di dalam dongeng. Yang kelima ada penokohan. Penokohan adalah tokoh-tokoh dan watak-wataknya. Sedangkan yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita. Yang ketujuh majas. Majas adalah gaya bahasa. Dan yang kedelapan amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu dongeng, apa saja jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng tadi ada 6. Benar, ciri-ciri dongeng, struktur dongeng, serta unsur intrinsik dongeng itu sendiri. Nah, berarti sudah sampai di sini sudah paham materinya. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk membaca cerita dongeng Si Tupai dan Kelinci Pemalas. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa kita akan bercerita tentang tupai dan kelinci pemalas. Di sini, Ibu sudah menyiapkan ceritanya dalam bentuk PowerPoint. Di sini bisa kalian lihat contoh dari PowerPoint-nya. Tupai dan kelinci pemalas. Di sebuah hutan, tinggallah 2 sahabat. Mereka adalah seekor kelinci dan seekor tupai. Setiap hari, mereka selalu Di sebuah hutan, tinggallah 2 sahabat. Mereka adalah seekor kelinci dan seekor tupai. Setiap hari, mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Pada suatu hari, tupai mengatakan kepada kelinci, "Musim hujan sebentar lagi akan datang. Mari kita buat sarang, supaya bila hujan turun, kita punya tempat untuk berteduh." "Ya, betul juga katamu. Tapi izinkan aku istirahat dulu," jawab kelinci.
Pada sore itu, hujan turun dengan lebatnya. Tupai dan kelinci berteduh di bawah pohon. Mereka basah dan kedinginan. Jika kita punya sarang, tentu kita tidak akan basah begini, kata Tupai. Ya, betul juga apa yang kamu katakan, jawab kelinci. Besok pagi kita akan buat sarang, kata kelinci lagi. Keesokan paginya, cuaca sangat cerah. Tupai kembali mengajak kelinci untuk membangun sarang. Lebih baik kita pergi cari kayu untuk membangun sarang, kata Tupai. Tapi bukan sekarang, jawab kelinci. Kita masih ada banyak waktu lagi. Marilah kita pergi cari makanan. Aku sungguh lapar. Mendengar jawaban kelinci, Tupai menggeleng-geleng melihat sikap sahabatnya itu. Pada sore itu, hujan turun lagi. Tupai dan kelinci basah kuyup karena tidak ada tempat berteduh. Alangkah baiknya jika kita ada sarang, kata Tupai. Besok kita harus buat sarang. Saya tidak ingin terus basah seperti ini sewaktu hujan. Kelinci yang pemalas itu tidak menghiraukan keluhan sahabatnya. Kita tunggu besok sajalah, kata kelinci. Nah, tadi kan kita sudah bercerita tentang apa? Tupai dan kelinci pemalas. Nah, dari cerita tadi, Ibu akan mengajak kalian untuk menemukan unsur intrinsik dari dongeng. Di sini sudah Ibu buat unsur intrinsik dongeng tadi, ada tema, alur, sudut pandang, latar, tokoh, penokohan, amanat, dan juga majas. Nah, ada yang tahu tema apa yang sudah kita baca tadi? Ya benar, kelinci pemalas. Bentar ya, kita tulis. Nah, untuk temanya sudah kita ketahui bahwa tema yang ada di cerita yaitu tentang kelinci yang pemalas. Selanjutnya adalah alur. Kira-kira alur di dalam cerita itu alur maju atau alur mundur? Ya benar, alur maju. Nunggu sudah, Bah? Tadi alur tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian bahwa alurnya itu maju. Yang ketiga adalah sudut pandang. Ada yang tahu sudut pandangnya apa? Ya, di dalam cerita dongeng tadi menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, untuk sudut pandangnya tadi menggunakan sudut pandang orang ketiga, sedangkan untuk latarnya, tempatnya kira-kira di mana kejadian cerita dongeng tadi? Ya benar, di hutan. Untuk tempatnya, latar tempatnya yaitu hutan. Latar tempatnya yaitu di hutan, sedangkan untuk latar waktunya, ada yang tahu? Latar waktu untuk cerita dongeng tadi yaitu hari ke hari, pagi dan sore. Baiklah, untuk latar waktunya yaitu hari ke hari, pagi dan sore. Untuk latar suasananya, kira-kira suasana di dalam cerita itu apa? Santai, benar. Untuk latar suasananya yaitu santai. Baiklah, sudah latarnya. Yang selanjutnya adalah tokoh. Tokoh yang ada di cerita dongeng tadi kira-kira siapa saja? Tupai dan juga kelinci. Baiklah, untuk tokohnya sudah disebutkan bahwa tokohnya itu Tupai dan juga kelinci. Sedangkan untuk penokohannya, kira-kira Tupai itu orangnya yang kira-kira Tupai itu wataknya seperti apa? Ya, Tupai adalah sahabatnya kelinci, terus peka terhadap keadaan dan juga rajin. Benar. Nah, tadi kan tokohnya ada dua, ada Tupai dan kelinci. Penokohannya juga ada dua,
Yang pertama itu tupai, sudah disebutkan, dan yang kedua yaitu kelinci. Untuk kelinci sendiri, kira-kira apa penokohannya? Nah, untuk penokohan yang kedua yaitu kelinci. Kelinci kira-kira wataknya seperti apa? Ya, kelinci adalah sahabatnya tupai dan juga pemalas, dan juga dia suka menunda-nunda pekerjaan. Benar. Nah, penokohannya sudah kita dapat dua, ada tupai dan juga kelinci. Dimana tupai ini sendiri wataknya yaitu sahabatnya kelinci. Tupai itu peka dan juga rajin. Sedangkan untuk kelinci sendiri, kelinci penokohannya sahabat dari tupai. Kelinci itu kita dapat tupai, kita sudah dapat tupai dan juga kelinci. Sedangkan untuk kelinci itu wataknya itu merupakan sahabat tupai. Dia itu pemalas dan juga suka menunda pekerjaan. Ya. Nah, untuk amanat sendiri, amanat adalah pesan moral. Kira-kira amanat apa yang kalian dapat pada cerita tupai dan kelinci pemalas? Ya, kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Apabila bisa dikerjakan, maka kerjakanlah. Pintar. Nah, untuk amanatnya sendiri, di sini kita sudah mendapatkan amanatnya, yaitu jangan menunda pekerjaan. Apabila bisa dikerjakan, maka kerjakanlah. Yang terakhir adalah majas. Majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa yang dipakai pada cerita dongeng, yaitu majas personifikasi, di mana majas tersebut adalah majas yang memakai kelakuan manusia pada non-manusia. Nah, tadi di sini kita sudah menemukan unsur intrinsik dari cerita dongeng yang sudah kita baca tadi. Judulnya apa? Tupai dan Kelinci Pemalas. Di mana tema pada cerita dongeng tadi yaitu tentang kelinci pemalas. Alurnya itu merupakan alur maju. Sudut pandangnya yaitu sudut pandang orang ketiga. Latarnya, tempatnya itu di hutan. Waktunya itu hari ke hari, pagi dan sore. Yang ketiga, latar suasananya yaitu santai. Nah, untuk tokoh yang sudah kita dapat dalam cerita dongeng tadi yaitu tupai dan juga kelinci. Sedangkan penokohannya itu tupai itu sahabatnya kelinci. Tupai itu peka dan juga rajin. Sedangkan untuk kelinci sendiri, kelinci merupakan sahabatnya tupai. Kelinci itu pemalas dan suka menunda pekerjaan. Untuk amanatnya, kita dapat bahwa amanat yang diceritakan atau amanat atau pesan penulis untuk pembaca yaitu jangan menunda pekerjaan, apabila bisa dikerjakan maka kerjakanlah. Dan yang terakhir adalah majas. Majasnya di sini yaitu termasuk majas personifikasi. Baiklah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Tadi kita sudah mempelajari tentang dongeng, di mana ada jenis-jenis dongeng, ciri-ciri dongeng, sifat unsur intrinsik dan juga unsur-unsur dari dongeng. Nah, untuk itu pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu kira sampai di sini materinya sudah cukup jelas. Maka dari itu sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.